Udah habis katanya waktunya. Oh belum. 1 juta lagi ya, apalagi ya. Kalau ini habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan. Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara traffic controlnya diketuai Singapura, kalau presiden mau ke Bangka Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu, cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas udah sampai kita, oke. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Wakil Perdana Teo Chikin itu dulu Wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar. 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret, masuk Pur, satu-satu kita masuk dua jadi 3-3, debatnya udah berdiri, nggak duduk, meja di sini kita berdiri, tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS itu hukum internasional ya, laut, udara gitu ya kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan honor janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue boleh kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke. Kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke. Kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama. Tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke kalau gitu kita mau kerjasama. Kami butuh 1, 2, 3, 4. Granted. Jago gua. Masuklah wilayah itu, tapi habis itu prosesnya terserah, habis itu saya keluar, tapi sudah diambil sebagian sekarang, jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita Pak, nggak bodoh-bodoh amat. Jadi internasional jadi pengalaman banyak yang lain, tapi waktunya mungkin sudah habis. Yang jelas gini, kita bisa menjalankan kebijakan ekonomi yang komprehensif, yang sinkron antara moneter, fiskal, dan real sektor. Itu yang bisa mendorong ekonomi kita tumbuh ke arah yang lebih cepat lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang terhormat.